Om Swastiastu. Di sini saya akan membahas materi mengenai manusia pertama menurut agama Hindu. Sebelum memulai pembahasan, perkenalkan nama saya Igede Yoga Setiaryarta dengan NIM 2217041091 dari Rombel 26. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Agama Hindu DR Inimatika MSI. Topik pembahasan yang saya bahas mengenai pengertian manusia menurut agama Hindu, penciptaan alam semesta menurut agama Hindu, penciptaan manusia menurut agama Hindu, dan manusia pertama menurut agama Hindu. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian manusia menurut agama Hindu. Manusia menurut agama Hindu berdasarkan Weda merupakan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu manusia, yakni kata manu yang berarti pikiran. Dengan demikian, manusia menurut agama Hindu merupakan makhluk hidup yang secara keseluruhan mulia. Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain karena memiliki mana dan berakal budi yang dapat digunakan sebagai upaya memilah perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Manusia dalam ajaran agama Hindu terbentuk atas 1. Stula sarira yang memiliki arti badan kasar. Yang kedua, suksma sarira yang memiliki arti badan halus. Dan ketiga, budi ke dalam badan penyebab atau karana sarira dan atman. Tubuh manusia terbentuk dari 5 unsur alam yang disebut dengan Pancamabhuta, yaitu 1. Unsur padat seperti tulang, daging, dan otot. Yang kedua, unsur cair seperti darah, air liur, air mani, urin, dan air keringat. Yang ketiga, unsur panas seperti suhu tubuh. Yang keempat, unsur gas seperti prana dan nafas. Yang kelima, unsur ruang hampa seperti rongga tubuh. Adapun tahapan-tahapan kehidupan manusia Hindu terdapat 4 tahapan yang disebut dengan catur asrama. Yang pertama, Brahmacari asrama atau masa menuntut ilmu. Yang kedua, Grahastha asrama atau masa berumah tangga. Yang ketiga, Vanaprastha asrama atau masa mengasingkan diri. Yang keempat, Visuka asrama atau masa yang sepenuhnya menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan. Masuk ke materi yang kedua, penciptaan alam semesta menurut agama Hindu. Pernahkah kalian berpikir atau bertanya mengapa kita hidup di dunia ini dan bagaimana sebenarnya alam semesta ini dibentuk? Adanya manusia atau makhluk lainnya atau seluruh alam semesta di muka bumi ini adalah ciptaan Indah Sang Hyadi Wasa karena kemampuannya dalam menciptakan hingga manusia terus ada di dunia hingga saat ini. Menurut kitab Weda, unsur alam semesta adalah Aditi yang memiliki arti kehampaan. Sebelum adanya alam semesta, yang ada hanyalah Brahman atau sesuatu yang sulit digambarkan. Brahman penguasa tertinggi dalam kosmologi Hindu. Brahman bersifat kekal, tidak terwujud, tak terbatas, tak berawal dan tak berakhir, yang juga menguasai segala bentuk, ruang waktu, energi, serta jagat raya dan segala isi yang ada di dalamnya. Dalam ajaran kosmologi Hindu, alam semesta dibangun dari 5 unsur. Kelima unsur tersebut dapat disebut Pancamabhuta atas 5 unsur materi yang membentuk alam semesta ini, yakni yang pertama, Pertiwi yang memiliki arti sat padat seperti tanah. Yang kedua, Apa yang memiliki arti sat cair seperti air. Yang ketiga, Bayu yang memiliki arti sat gas seperti udara. Yang keempat, Teja yang memiliki arti sat panas seperti api. Dan yang kelima, Akasa yang memiliki arti ether atau ruang hampa seperti ruang angkasa. Dari unsur tersebut, alam semesta terbentuk secara bertahap dan perubahan struktur atau revolusi dan bercampur menjadi satu, dan timbullah alam semesta beserta isinya. Kehidupan dimulai dari yang paling halus sampai yang paling kasar sebelum manusia diciptakan. Terlebih dahulu, Brahman dalam wujud sebagai Brahman menciptakan para Gandharwa, Pisaka, makhluk gaib, dan sebagainya. Setelah itu terciptalah tumbuhan dan binatang. Manusia tercipta sesudah munculnya tumbuhan dan binatang di muka bumi karena memiliki unsur-unsur yang menyusun alam semesta. Maka isi dari bumi disebut buana alit atau alam kecil, sedangkan alam semesta disebut buana agung atau alam besar.
Lanjut ke materi yang ketiga, penciptaan manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu pada awalnya manusia diciptakan melalui sebuah proses kelahiran. Dalam konsep Hindu disebut dengan 1. Utpatti memiliki arti kelahiran ke dunia. 2. Sthiti memiliki arti kelahiran kehidupan, dan dalam sebuah kehidupan sudah pasti manusia yang telah diciptakan dipelihara agar menjadi makhluk yang layak. Yang ketiga, pralina yang memiliki arti kematian. Penciptaan yaitu dengan cara terlebih dahulu menciptakan gambaran sempurna dirinya, yakni menciptakan dirinya menjadi manusia yang wajahnya mirip manusia saat ini. Karena mempunyai tugas mencipta, akhirnya Brahman membagi dirinya menjadi dua, yang sebelah kanan menjadi laki-laki dan yang sebelah kiri sebagai perempuan. Laki-laki disebut dengan Manu dan wanita ciptaannya disebut dengan Satarupa. Maka dari itu terjadi ada manusia yang lainnya. Lanjut ke materi keempat, manusia pertama menurut agama Hindu. Menurut kepercayaan agama Hindu, manusia pertama adalah Swayambhu Manu. Swayambhu Manu merupakan pimpinan Wan Mantara atau satuan waktu dalam agama Hindu yang pertama menurut kepercayaan Hindu. Swayambhu Manu diciptakan oleh Dewa Brahma dan diyakini sebagai leluhur umat Hindu menurut agama Hindu. Swayambhu Manu menikah dengan Satarupa dan keturunan mereka disebut dengan nama Manawa, berarti keturunan Manu merujuk kepada umat manusia. Jadi keturunan Swayambhu Manu menikahi mereka dan mendiami bumi. Maka dari itu menurut kepercayaan agama Hindu, manusia pertama adalah Swayambhu Manu. Sekian pembahasan yang saya bahas. Dapat disimpulkan bahwa manusia menurut Hindu merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain karena memiliki mana dan berakal budi yang dapat digunakan sebagai upaya memilah perbuatan yang baik ataupun buruk. Tubuh manusia terbentuk dari stula sarira, suksuma sarira, karana sarina, dan atma serta pancama buddha, sama seperti dengan terbentuk alam semesta. Manusia pertama menurut agama Hindu merupakan Swayambhu Manu. Tujuan adanya manusia untuk menyeimbangkan alam semesta dari hal yang baik dan hal yang buruk dan melakukan pengorbanan yang layak kepada ide yang widiwasa. Maka dari itu kita sebagai manusia harus saling menghormati antar sesama, menjaga lingkungan dan tidak lupa dengan yang ada di atas atau yang tidak terlihat. Sekian yang saya sampaikan, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.